Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limanda Aprilia Sari Banon dari kelas MHUB dengan NIM 121403050. Jadi saya akan menerangkan bahwasannya apa sih itu bimbingan manasik, perbedaannya oleh KUA dan Kemenag. Di antaranya ada beberapa yang harus diperhatikan dulu. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan yang baik adalah kunci dalam manajemen bimbingan manasik, yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, tujuan, sasaran, dan terjadwal secara untuk mencapai tujuan yang lebih efisiensi waktu dan efektif gitu ya. Lalu selanjutnya ada perorganisasian. Kenapa perlu perorganisasian? Karena setelah masyarakat dilakukan, perlu dilakukannya perorganisasian, yaitu menentukan siapa menjadi ketuanya, siapa menjadi bendaharanya, sekretaris, penanggung jawab, dan sebagainya. Itulah setelah perencanaan dimulai, maka ada pengorganisasian dari segi tenaga, sarana, dan prasarana. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah bimbingan manasik dilakukan sesuai dengan terjadwal yang telah ditentukan dalam perencanaan. Jadi pelaksanaan ini harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi tidak bisa semau kita gitu. Jadi harus sesuai dengan perencanaan dan juga akan dinaungi oleh organisasi tadi. Lalu evaluasi. Kenapa evaluasi sangat dibutuhkan? Karena dilakukan ini untuk melakukan evaluasian efektivitas dan efisiensi dari program bimbingan manasik yang telah dilakukan. Lalu ada evaluasi dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi mengenai hasil. Nah, baik dari sisi peserta, jadi evaluasi ini kita biar tahu bagaimana caranya para jamaah ini tuh bisa mendapatkan manfaat gak dari apa yang telah kita berikan kepada mereka. Ini pun bentuk evaluasi dari kita gitu. Lalu ada peningkatan di sini. Setelah evaluasi dilakukan, perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan program bimbingan manasik di masa yang akan datang. Jadi tidak bisa monoton. Kalau misalnya evaluasi yang kemarin tidak menjadikan sebuah pelajaran, mungkin itu bisa jadi pelajaran lagi untuk kita bagaimana caranya membimbing manasik agar mendapatkan peningkatan setiap tahunnya atau tiap harinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu ya. Nah, dalam manajemen bimbingan manasik KUA dan Kemenag diperlukan sinergi antara semua pihak yang terlibat seperti tenaga pengajar, peserta bimbingan manasik, serta pihak-pihak lain yang terkait. Dalam hal itu, kolaborasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci dalam keberhasilan manajemen bimbingan manasik haji. Nah, di sini ada beberapa metode ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada ceramah dan tausiah. Dalam metode ini seorang ustadz dan dai memberikan penjelasan secara lisan. Jadi bisa jadi kayak memberitahu nih caranya tawaf tuh seperti apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Lalu diskusi kelompok ini para jamaah nanti dibuat kelompok oleh para pembimbing untuk kayak sharing materi, atau misalnya kita bisa mengkaji bersama tentang materi-materi peribadahan haji dan umroh. Lalu selanjutnya ada simulasi. Metode ini melibatkan calon jemaah haji dalam simulasi pelaksanaan ibadah haji secara langsung. Lalu seperti tawaf, sa'i. Nah, simulasinya itu seperti kayak manasik haji di embarkasi Jakarta. Saya pernah juga melakukannya. Jadi di situ emang bentuk Ka'bahnya seperti nyata, lalu kayak Hijar Ismail, lalu ada tawaf, ada Hajar Aswad. Jadi kita benar-benar melakukan hal itu seperti halnya kita mau di sana. Cuman bedanya mungkin dalam segi luas kali ya, karena kan itu ada kapasitas yang terbatas. Beda lagi dengan Saudi Arabia, mungkin di sana akan lebih luas lagi gitu kan. Tapi insya Allah para jemaah tuh ketika diberikan simulasi ini akan teringat gitu, akan manfaat juga gitu untuk beliau ya ketika di sana. Nah, di sini ada media digital. Metode ini menggunakan media digital seperti video dan presentasi menampilkan gambaran tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji menurut video ini adalah misalnya kita melihat bentukan video-video orang yang memomenkan. Ada momen-momen ketika misalnya ada pembimbing yang sudah manasik tahun berapa, atau misalnya haji pada tahun berapa gitu mungkin ya. Jadi bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk para pembimbing haji dalam bimbingan ini, dalam metode ini gitu. Nah, dalam penerapannya, metode-metode tersebut dapat dikomandasikan agar lebih efektif dan efisien dalam membimbing calon jemaah haji. Nah, lalu di sini ada juga fungsi-fungsi dan tujuan gitu ya. Lalu yang pertama itu adalah
memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Bimbingan manasik di KUA memberikan penjelasan secara rinci mengenai data, cara pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persiapan fisik, pakaian, dan perlengkapan, hingga tata cara pelaksanaan setiap rukun haji. Lalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan calon jemaah haji. Bimbingan manasik di KUA juga berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan calon jemaah haji, insya Allah, dalam menjalankan ibadah haji dalam bimbingan manasik. Lalu peserta itu diberikan motivasi, lalu diberikan pengajaran untuk menjalankan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mungkin cukup segitu untuk perihal penjelasan mengenai bimbingan manasik KUA dan juga Kemenak ya. Itu saya ngambil dari secara singkat dengan apa yang sudah saya pelajari kepada narasumber yang sudah saya kunjungi, yaitu di KUA Cibiru dan juga Kemenak di Kota Bandung. Mungkin seperti itu.